Yo 106 dia Untirta Smart Energy. Ya Smartizen seperti biasa harinya paginya kamu bakal ditemenin sama Giva dan juga Hari Reri. diantar pagi sampai jam 10 ya Smartizen ya. Yoi. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Yo Smartizen. Yuk. Tadi sih kalau pas gue berangkat pagi-pagi ini cuacanya cerah ya. Iya, cerah menceriahkan. Cerah menceriakan. Bagus. Nah tapi nggak tahu nih siang nanti nih. Kayak gimana ya? Iya bener. Jadi kita bakal kasih tahu nih buat Smartizen semua ya. Cuaca siang nanti menurut BMKG di Provinsi Banten nih bakal kayak apa nih ya? Iya, masih campuran ya. Jadi provinsi lagi daerah-daerah di Provinsi Banten ini cuacanya macam-macam nih ya, nano-nano. Ya rame rasanya, gitu. Jadi iklan gua tuh ya. Jadi ini di beberapa daerah masih banyak yang diguyur hujan ya Smartizen ya, dengan intensitas ringan dan sedang nih. Kayak di Bayah, terus juga ada di mana lagi nih? Gunung Kencana. Di Ciruas juga, Iya. di Kabupaten Lebak juga ya. Itu diguyur hujan. Rangkas Bitung. Rangkas Bitung, Pandeglang, di Serang juga siang nanti hujan. Iya. Dan di Tiga Raksa nih Smartizen ya. Itu daerah-daerah yang diperkirakan nanti siang bakal diguyur hujan. Meskipun intensitasnya ringan ya. Bener banget. Tapi ya namanya hujan, mau ringan mau enggak ya tetap aja basah kalau kena ya. Iya. Iya. Jadi itu dia Smartizen ya. Kalau siang harinya ya, kalau buat malam harinya nih semua daerah Mayoritas makanya semua ya. semua nih benar. bukan mayoritas lagi. Semua daerah di Provinsi Banten ini berawan diperkirakan ya menurut BMKG sih gitu ya kan. Tapi kita nggak tahu kan, kita bukan orang BMKG. Ya kan. Kita cuma nyampein aja. Ya, namanya juga perakiraan, bisa benar bisa salah. Betul. Tapi apa? Jadi mau ngapel tuh bisa malam Selasaan. Waduh. Gua mau ngapel malam Selasa loh. Munggahan nih. Apa munggahan? Iya kan sebelum Ramadan. Oh iya bener. Iya nggak sih? Kenapa munggah? Jadi ya terutama ini yang pagi nih ya, Smartizen ya, lagi-lagi kalau yang bawa motor tuh tadi hati-hati ada yang jatuh tuh. Karena emang apa ya, banyak tiba-tiba masih apa, kempes Licin. gitu. Udah botak siapa tahu bannya. Iya, jadi itu tuh harus persiapan gitu. Betul. Terus helmnya juga jangan sampai buru-buru ke helm SNI, terus helm proyek. Waduh. Buru-buru pakai helm proyek. Jangan dong. Terus sama nyemen. Ya aduh. Iya jadi prepare lah ya, dilihat terutama motor sekarang kan motor tuh kalau yang botak kan kita bisa bikin goyang-goyang ya. Iya. Jadi hati-hati lah gitu lah. Bener, hati-hati juga yang naik motor juga ya, kalau belok tuh jangan terlalu miring ya. Iya. Takutnya dibalap dari belakang. Jadi ingat juga yang ibu-ibu sen kiri ya belok kiri. Jangan sen kiri malah standing. Kan yang kita tahu tuh ibu-ibu kalau sen kiri belok kanan. Jadi kita udah antisipasi, oh si ibu-ibu sen kiri nih, berarti belok kanan. Kalau misalkan ibu-ibu sen kiri belok kiri iya, jadinya iya. kok belok kiri? Gitu ya, kitanya. Malah jadi kaget ya gitu. Iya, bener. Enggak ya, harus bener lah. Sen kiri belok kiri gitu Smartizen ya. Itu dia Smartizen, jadi buat kamu yang pengen keluar-keluar beraktivitas siang nanti atau malam nanti, ya harus mempersiapkan jas hujan, jaket, payung ya. Ya, malam juga tetap ya pakai jaket. Iya ya, soalnya bener. Ini apa dingin pasti ya. Anginnya lagi kencang sekarang. Ya kan? Terus juga kalau misalkan kamu suka masuk angin gitu, ya siapin itu aja obat yang itu tuh, yang cair itu, yang anget itu loh. Enggak bisa Si tolak masuk iklan ya? tolak bala. Tolak angin ya. Tolak bala. Itu ya Smartizen ya. Jadi kamu harus tetap jaga kesehatan ya. Betul. Karena lagi pandemi juga. Iya, Smartizen tahu gak sih, ternyata di tanggal 12 April ini ada peristiwa yang diperingati. Ya. Jadi di tanggal 12 April, tepatnya pada tahun berapa nih? 1961. Buset, jauh bener ya. Ini ada Hari Internasional Penerbangan Luar Angkasa Manusia. Iya. Atau di International Day of Space Flight ya. Yang mana diselenggarakannya setiap tanggal 12 April. Ini adalah ulang tahun dari penerbangan antariksa manusia pertama dengan Yuri Gagarin ya, si astronot asal Rusia ya. Jadi hal itu diumumkan pada sesi ke-65 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 7 April 2011, beberapa hari sebelum peringatan 50 tahun penerbangan tersebut. Dan Yuri Gagarin mengawaki nih nama lengkapnya ya. Mengawaki. Namanya mengawaki. Yuri Gagarin. Waduh, iya itulah ya. Jok-jok waktu pagi itu emang gitu, Far. Jadi lo hebat deh, lo masih. Nah, iya Yuri Gagarin itu mengawaki penerbangan luar angkasa
Vostok 1 pada tahun 1961 nih. Oke. Melakukan satu orbit mengelilingi bumi selama 108 menit dengan pesawat ruang angkasa Vostok 3 KA yang diluncurkan sebagai Hari Kosmonautika sejak tahun 1963. Dan masih diperingati di Rusia dan beberapa negara bekas Uni Soviet ya. Malam Yuri juga dikenal sebagai pesta luar angkasa dunia. Waduh. Adalah perayaan internasional yang dimulai di Amerika Serikat pada tahun 2001 pada peringatan 40 tahun penerbangan Gagarin. Itu dia Smartizen ya. Jadi perayaan ya. Iya. Sejarah itu ya. Iya, dirayakan gitu ya. Jadi Yuri Gagarin ini. Menurut gua salah satu syarat supaya mau bisa jadi astronot tuh satu sih yang Apa penting. tuh? Jangan manjaan. Kenapa emang? Takutnya pas lagi naik ke bulan dijemput emaknya. Waduh. Tong balik tong. Emaknya jauh banget. Main ke Pluto. Kok bisa emaknya ngejemput ya? Ya saking sayang ke anaknya gitu. Emaknya astronot juga. Iya bisa jadi gitu. Naik angkot gitu. Iya, supir angkotnya astronot juga berarti ya. Aduh. Iya kan nanti kalau dijemput susah malah. Iya. Itu dia Smartizen di tanggal 12 April. Iya. Ada Hari Internasional Penerbangan Luar Angkasa Manusia tuh ya. Luar Astronot biasa. siapa sih? Waktu zaman kita ya, zaman gua kali ya. Iya kali. Kan kita beda ya. Bener. Waktu zaman gua tuh banyak banget teman-teman angkatan gua yang pengen jadi astronot. Cita-citanya. Cita-citanya, ya kan? Karena biasanya tuh waktu pas SD tuh dikasih cerita soal si Neil Armstrong. Oh iya. Ya kan, si Neil Armstrong yang orang pertama kali ke bulan katanya ya. Dan tapi pas udah gede kita malah jadi tahu kayaknya enggak tuh, bukan Neil Armstrong gitu ya, malah konspirasi gitu ya. Iya benar. Tapi gara-gara cerita itu banyak teman-teman gue yang pengen jadi astronot waktu itu ya kan. Ya walaupun akhirnya jadi PNS. Waduh ya gak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa karena belum ada, sampai sekarang belum ada ya orang Indonesia yang bisa keluar angkasa ya. Iya, pas tahun berapa tuh dia mau banget tuh. Iya hampir waktu itu. Cuma gak jadi gara-gara apa kali ya, lupa gue. Lupa juga ya gara-gara apa nih. Pokoknya mah dulu banyak banget yang pengen jadi astronot lah ya. Jadi apapun cita-cita kamu Smartizen gitu. Tetap kejar sampai dapat ya. Meskipun ujungnya PNS. Benar. Kalau nggak dapet juga nggak apa-apa. PNS kalau nggak ya ada ini dagang dimsum frozen food. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan mengucurkan dana siap pakai sebesar 1 miliar untuk penanganan dampak bencana gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur nih Smartizen ya. Jadi Kepala BNPB Legend Bapak Doni Monardo ini mengatakan bahwa dana yang disiapkan tersebut akan disalurkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mana nantinya dana itu akan disalurkan ke masing-masing daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur ya. Doni juga menambahkan pihaknya tidak hanya menyiapkan bantuan dana sebesar 1 miliar nih, tetapi BNPB juga telah menyiapkan langkah lain mengenai rumah warga yang telah rusak sedang ataupun ringan. Pembangunan bisa dilakukan secara swakelola dengan pendanaan yang diajukan ke BNPB tentunya. Oh gitu, iya. Dan Pak Doni juga menjelaskan kalau bantuan untuk pembangunan rumah tersebut ini bisa diperoleh dengan cara pemerintah daerah mengajukan pendanaan kepada BNPB dengan menyertakan nama dan alamat warga termasuk nomor induk kependudukan ya. Waduh, gua sedih banget sih kalau ngeliat tragedi tsunami kayak gitu tuh. Apalagi lagi pandemi kayak gini kan. Gempa ini kok tsunami? Iya, gempa maksudnya. Pas lagi pandemi terus dia kan di posko gitu, ya boro-boro mikirin rumahnya hancur, ya kesehatannya juga kan. Iya benar. Kasihan banget. Makanya kita harus membantu teman-teman kita yang ada di Jawa Timur ya, yang terkena dampak dari gempa kemarin. Apalagi sebelumnya juga teman-teman kita di NTT juga kena banjir juga, banjir bandang ya. Jadi buat kamu Smartizen nih kan mau puasa nih ya. Iya. Siapa tahu ingin beramal gitu ya kan. Jelas. Ada hartanya, ada sedikit rezekinya itu bisa dibantu, bisa disalurkan ke teman-teman kita yang ada di Malang, betul, di Jawa Timur ataupun di NTT ya kan. Ya kita doakan saja semoga teman-teman kita yang ada di Malang dan juga di NTT diberi kekuatan ya kan. Kekuatan, ketabahan ya kan, kesehatan juga. Jadi walaupun di tengah pandemi ini ya kan tetap bisa kuat, tetap sehat, semangat gitu menjalani hidupnya. Iya. Yes, semangat terus, stay safe ya.
Smartizen, ternyata Presiden Filipina yakni Rodrigo Duterte telah menyetujui melonggarkan aturan karantina di wilayah ibu kotanya dan 4 provinsi lainnya yang berdekatan mulai Senin tanggal 12 April ini. Hari ini ya? Iya benar. Hari ini. Siapa tadi nama presidennya? Rodrigo Duterte. Kenapa emang? Duterte. Kenapa Duterte? Duterte iya. Duterte. Duterte. Iya. Iya, gue manggilnya Duterte. Karena orang Indo biasanya beda-beda kan manggilnya ya. Jelek banget, ngelesnya jelek banget. Aduh, sampai mana tadi dulu sih ya? Jadi hari Senin hari ini dimulainya. Dikutip dari Antara, hal tersebut diumumkan oleh juru bicara Duterte. Duterte, buset dah itu baca ada Duterte. Iya. Sesimpel itu loh. Iya, Duterte. Heri Raku, Manila dan Provinsi Bulacan, Rizal Laguna dan Cavite telah lockdown karena infeksi corona dan berada dalam status karantina hingga 30 April ini. Oke. Iya. Nah, di awal-awal merebaknya virus corona ini Duterte mengancam para pelanggar karantina dengan memerintahkan penegak hukum menembak di tempat. Nah, loh. Ngeri bener ya? Iya. Nah, kerasnya aturan karantina itu ini mengundang kritik dari aktivis dan hak asasi manusia ya, yang mengkhawatirkan terjadinya pelanggaran HAM atas alasan memerangi pandemi. Iyalah. Iya. Main tembak. Aduh. Bapak Rodrigo. Lembaga Otoritas Pembangunan Metro Manila mengatakan hanya warga berusia 18 sampai 65 tahun yang diizinkan keluar dari rumah mereka. Kebijakan itu diterapkan Manila ketika Filipina mencatat lonjakan kasus infeksi COVID-19 bulan ini. Oke. Cuman menurut lu presiden yang kebijakan langsung nembakin masyarakatnya itu gimana? Ya nggak bener lah. Maksudnya masa main tembak-tembakin aja rakyatnya. Ya. Ya walaupun itu aturan gitu ya. Maksudnya kan ada yang lainnya, ada yang bisa dilakukan yang lain gitu. Maksudnya ada pilihan lain gitu. Kenapa main tembak-tembak aja? Aduh, emang beliau tuh salah satu presiden yang keras. Iya. Nah, bandar narkoba langsung tembak. Wah, kalau bandar narkoba gue setuju. Setuju. Kalau bandar narkoba masa perkara COVID begini dong bisa nggak pakai masker, waduh, ditembak kan nggak masuk akal kan? Iya. Iya makanya kalau misalkan yang kasus-kasus gede koruptor ya kan, bandar narkoba tembakin lah. Karena jelas merugikan banget ya. Iya makanya kalau kayak gini mah jangan, kalau misalkan pelanggar COVID biasa santai aja, tapi harus ada sanksinya tetap. Sanksi tetap ya. Kan? Tapi ini sekarang malah dilonggarkan ini ya sama presidennya ini ya. Si Manila ini ya. Hari ini di tanggal 12 April. Jadi ya COVID nya masih merebak di mana-mana walaupun vaksin udah di mana-mana juga gitu ya. Waduh, iya bener sih. Di seluruh dunia masih masih kayak seolah-olah mimpi buruk gitu. Entah nggak tahu sampai kapan. Iya, mimpi buruk yang tidak berkesudahan ini ya. Iya. Kalau misalkan kata Ari Lasso, badai pasti berlalu, tapi kan ya. Badai pasti berlalu. Tapi badainya nggak berlalu nih. Kata Afgan juga, apa tuh? Akan indah pada waktunya. Iya, kita tunggu aja ya indahnya kapan ya. Amin. Sambil berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Iya, betul. Jadi PT ASDP Indonesia Ferry atau PT ASDP Indonesia Ferry itu ya. ASDP ya memang kapal feri ya. Iya. Perusahaan kapal feri ini mendukung kebijakan pemerintah melarang mudik angkutan lebaran tahun 2021 guna pengendalian penyebaran pandemi COVID-19. Iya. Yang mana kebijakan pemerintah terkait pelarangan mudik bagi masyarakat khususnya pada 6 sampai 17 Mei 2021 atau periode libur Hari Raya Idul Fitri 2021 ya, Smartizen. Iya, ASDP mengimbau pengguna jasa penyeberangan agar menunda perjalanan dengan kapal feri ini pada periode waktu tersebut, kecuali mereka yang benar-benar dalam keadaan genting, mendesak atau perlu banget nih. Prinsipnya, kata beliau, ASDP mematuhi kebijakan pemerintah tersebut dengan tujuan bersama untuk menekan penyebaran COVID-19. Namun demikian, ASDP memastikan bahwa pelabuhan penyeberangan tetap beroperasi melayani logistik dan masyarakat yang dikecualikan itu. Oh gitu. Yoi. Iya. Jadi Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ibu Ira Puspadewi ini mengatakan akan menghentikan penjualan tiket di sistem online ticketing atau Ferizi ya pada periode 6 sampai 17 Mei 2021. Iya. Jadi kata beliau, khususnya di 4 pelabuhan utama Merak, di Bakauheni, Ketapang dan Gilimanuk ya. SDP juga akan melakukan penyesuaian untuk menutup sementara penjualan tiket khususnya untuk penumpang pejalan kaki dan kendaraan golongan 1, 2, 3. Oh ini 2 lagi gimana nih? 2, 3, 4A, 5A dan 6A ya.
Dan ASDP sendiri akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, wajib mulai dari melakukan disinfektan ruang publik dan kapal, pemeriksaan suhu tubuh, pengaturan physical distancing saat kendaraan dan penumpang akan masuk keluar maupun berada di dalam kapal. Iya, waduh. Semakin sulit untuk niat buat mudik ya. Iya. Karena dilarang juga sih. Karena dilarang, bener, nggak boleh ya kan? Karena ketakutannya takut membawa virus Iya. ke daerah yang akan dikunjungi. Waduh. Kalau misalkan daruratnya, urgennya, kalau kangen berat kan gimana tuh? Waduh, kangen berat banget bisa video call. Oh, Iya nggak sih? iya benar. Ya walaupun nggak kebayar sih, maksudnya ya tetap harus bertemu langsung ya. Iya, iya. Tapi kayaknya kangen berat mah nggak urgent deh, biasa Masuk aja deh. klasifikasi ya. Tidak masuk Oh, iya. deh. Kalau nggak salah tuh ada emang ada ini ada pengecualian buat buat yang Sakit mungkin ya. kalau nggak salah yang sakit, terus juga yang ngelayat gitu. Oh, itu bisa ya? Oh, iya, Maksudnya karena sanak keluarga yang dekat iya, iya. ya, maksudnya nggak cuma nggak apa Tetangganya nggak bisa. tuh ya? bener nggak bisa. Jadi ada beberapa pengecualian gitu, tapi ya mayoritas nggak boleh buat mudik. Iya, iya, Ya. betul banget. Lu mudik Her? Ya Enggak, agak gua orang sininya dong. Iya, Cuman iya, ya iya. gua ngerasain sih orang-orang kayak pengen mudik udah 2 tahun, udah 2 tahun kan kesini. Iya Tidak iya, mudik-mudik. tahun kedua ini Tahun berarti. kedua, iya. Nggak bisa mudik ya kita ya. Ya mau gimana Smartizen? Dah, yang penting sehat-sehat lah. Iya yang penting mah sehat-sehat aja biar kita tetap bisa makan rendang dan opor. Waduh, tujuan utama banget ya. Gimana? Nah, Smartizen nih, jadi ada kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan aja dan di mana saja. Kondisi jalannya yang dapat berubah dengan cepat membuat banyak orang alami kecelakaan bila tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Jelas ya. Seperti halnya kecelakaan yang baru-baru ini nih, yang terjadi di Ngadimulyo, Sukarajo, Pasuruan, Jawa Timur. Oh, alah. Kecelakaan ini pun sempat viral karena videonya banyak diunggah dalam media sosial. Oh, Hadi Mulyo ya Mas ya? Nggih. Oh iya iya iya. Iya, Jadi nih Smartizen. Heeh. Ini salah satu yang mengunggahnya ini ada akun Kenapa TikTok. logatnya gitu, Par? Kan Hadi Mulyo ini Sukorejo ini. Oh, nggih. Pasuruan ya Mas. Jadi salah satu akun TikTok di @tanabel_18 ini pada Jumat 9 April 2021 lalu kemarin ya. Yang mana video tersebut sampai sekarang disaksikan sudah lebih dari 3 juta penonton ya dan ribuan komen netizen tentunya ya. Iya. Banyak banget yang komen di video TikToknya itu. Dan dalam kecelakaan tersebut yang menjadi sorotan adalah salah satu korbannya yakni pemotor. Ini sampai mendarat di atas mobil. Ya. Jadi motor yang dikendarainya pun menancap di sebuah kap mobil. Buset, ngeri bener. Ini waduh, ini gimana ya kecelakaan sampai bisa naik ke atas mobil? Hebat banget nih. Nah, dari kejadian tersebut terlihat bahwa wanita yang mendarat di atas mobil kesakitan. Ya iyalah. Pengendara sepeda motor diketahui 2 orang yang salah satunya ialah seorang pria. Oke. Namun pria yang mendarat sepeda motor tersebut tidak terlalu banyak mengalami cedera dan sudah dapat berjalan usai kejadian. Waduh, tapi ini bukan syuting Fast and Furious ya. Jadi ini benar-benar kecelakaan gitu, guys. Bukan lagi. Masih bertanya-tanya gue gimana kecelakaannya sampai bisa motor nancep di kap mobil. Kira-kira gimana ya kira-kira Mungkin ya? ada yang sliding dari dari belakang terus ke atas. Udah kok slidingan di bawah tuh. Tuh kan. Kok gitu. mental ke atas gimana? Nah, emang logika kalau kecelakaan tuh gitu. Oh, Aneh. Emang gak masuk akal Nggak ya? masuk akal. Iya mungkin ya kita Gue nggak gitu tahu sepak juga. bola sliding kan jatuhnya gitu ke atas. Yang di sliding soalnya di atas gimana? Waduh. Tapi cuman ya alhamdulillah sih ya tidak si laki-laki tuh kuat berarti ya. Dia langsung jalan. Langsung bisa jalan loh, aneh loh. Keren. Tapi ya itu Smartizen, kamu hati-hati ya. Kalau misalkan kamu lagi berkendara gitu ya. Entah itu naik mobil, naik motor, naik sepeda, Jalan kaki. banana boat, Waduh. macam lah ya pokoknya. Banana boat kan tidak di jalan Oh, dong. iya. Kan di laut. Oh iya di laut kan, ini kan lagi ngomong jalan. Oh di jalan. Mungkin kalau laut emang bisa ada kemungkinan tabrakan. Iya ada lah. Banana. Ada. Oh lawan apple lebut ya. Iya. Banana apple. Lawan ubur-ubur. Siapa tahu ya kan. Aduh. Tabrakannya sama terumbu karang. Terumbu karang Di iya. Titanic emang kecelakaannya kenapa itu dia? Emang Titanic pakai banana boat? Enggak, Titanic kan kecelakaan di laut, Her. Iya karena es bukan karena karang. Iya makanya itu yang kapal aja gede kena karang aja
kena es aja. Karang es kan? Karang es. Iya, itu aja hancur, apalagi banana boat yang cuman angin doang isinya. Iya sih benar. Iya, pokoknya dimanapun kamu harus tetap berhati-hati, ya. Harus tetap menjaga keselamatan berkendara, berlalu lintas gitu. Iya betul banget nih Smartizen. Ya kan? Karena misalnya kalau kamu yang sudah berhati-hati, kadang orang lain yang suka sembarangan, ya kan? Ya yang penting udah usaha dulu. Iya sih. Ya. Pokoknya mah jangan ngebut-ngebutan, hati-hati di jalan ya, Smartizen. Bawanya 10 per kilometer aja. Ya, Smartizen udah jam 8 nih. Kan waktunya kita ngomongin yang lagi Anget. Lagi hangat. Iya. Ada apa emang yang lagi hangat? Nah, jadi kan Ramadan bentar lagi tiba. Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan. Waduh, masih dipakai aja lagu itu ya. Udah, gua nggak bisa move on. Itu. Jadi emang bulan Ramadan ini kan bentar lagi ya, Smartizen ya. Iya. Beberapa hari lagi. Ya. Beberapa jam lagi kayaknya. Beberapa jam lagi ya. Iya. Karena ntar malam udah mulai tarawih ya katanya ya. Iya. Sidang isbat juga tuh ya. Jadi kita tunggu sidang isbat berarti ya, kapan bakal mulainya? Iya. Si Ramadan tapi itu ya ya. kemungkinan besar sih besok. Kemungkinan besar besok ya. Iya. Jadi ini adalah tahun kedua kita menyambut menjalankan Ramadan di tengah pandemi ya. Iya betul. Tengah pandemi COVID-19 ini yang tidak berkesudahan. Iya. Ya. Aduh. Jadi gimana ya? Kita bisa mengingat nih betapa nano-nanonya. Aduh, bahasa Gifar banget nano-nano. Waduh. Rasanya Ramadan tahun lalu sudah terasa gitu ya. Kayak aduh sambil Covid, kayak terawih berjarak gitu. Udah kayak LDR nih ibadah juga. Waduh. Pertanyaan timbul, apakah kita bisa bertahan berpuasa saat Covid-19 menyerang dunia? Wih. Apakah tubuh ini akan kuat menjaga atau terjaga dari imunitasnya? Wow, imunitas dong. Imunitasnya ya. Hingga pertanyaan, apakah saya bisa pulang mudik saat Lebaran? Nah, kalau pertanyaan yang terakhir udah dipastikan udah jelas. Tidak bisa kalau mudik ya. Iya. Tapi apakah bisa imunitas kita menjaga tubuh kita gitu ya? Karena kan kita menahan makan dan minum selama 12 jam ya. Yang mana itu mungkin kalau misalnya orang-orang biasa gitu pada saat hari-hari biasa itu rentan gitu ya kan. Apalagi yang punya asam lambung, mah gitu kan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan telat sedikit makannya itu langsung sakit gitu, bawaannya langsung perutnya tuh langsung kerasa gitu ya kan. Tapi konon katanya yang punya penyakit mah atau apa kalau puasa tuh nggak terasa loh. Katanya gitu ya. Iya, unik ya. Luar biasa nih. Iya. Jadi tahun ini pertanyaan tersebut masih cukup sama ya. Bedanya mungkin tahun ini akan kita menghadapinya itu udah ada bekal pengetahuan ya, karena tahun kemarin kita udah menjalaninya juga gitu ya. Puasa di tengah pandemi ini ya. Jadi semua orang rasanya udah tahu dan sudah bosan mungkin ya dikasih tahu. Pokoknya selama pandemi ini mau sudah divaksin atau belum, kamu harus tetap puasa. Iyalah ya kan. Jadi bukan, maksudnya kamu harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Gimana sih Pak? Iya maksudnya puasa tetap dong. Puasa tetap dan menjaga kesehatan tetap, dua-duanya tetap. Iya benar. Artinya menjaga jarak ini harus tetap dilakukan. Terus juga menggunakan masker juga. Iya benar. Ya masih menjadi perhatian yang sangat utama gitu ya. Terus juga jangan lupa cuci tangan. Ya nggak boleh ketinggalan gitu. Cuman ya gimana ya kalau masih pandemi gini kita ngabuburitnya, waduh sulit lagi gitu kan, tempat wisatanya ditutup. Sebenarnya itu tuh ya yang dikangenin pas bulan puasa tuh yang ngabuburitnya, terus terawehannya, ya kan. Lo biasa buka di masjid apa buka di rumah? Kalau gua tergantung. Lihat dulu takjilnya enak di masjid. Ini. Jadi mampir dulu. Gue tuh salah satu joki pembawa makanan-makanan gitu kan, banyak orang yang ngasih ke masjid gitu ya, waktu bocil ya, waktu SD tuh. Jadi misalkan, yang anak kecilnya tuh ambilin di rumah-rumah warga gitu, nanti gue yang bawain pakai nampan. Oh gitu ya. Joki. Terus tuh yang enak tuh gue tandain dulu tuh. ini gue. Oh ditandain. Enggak, kalau biasanya sih kalau gue di beberapa mungkin beda-beda di daerah lo ya beda-beda. Di daerah lo kayak gitu ya, tapi ada di beberapa daerah juga yang udah dijadwal biasanya. Oh, udah dijadwal. Iya, jadi kayak misalnya hari pertama tuh rumah ini, hari kedua rumah ini gitu-gitu loh, udah dijadwal. Biasanya gitu ya. Kalau waktu di tempat tinggal gua dulu kayak gitu soalnya. Jadi yang ngasih bukaan, ngasih takjil ke masjid tuh
Ya itu yang udah dapat jadwalnya itu. Tapi di perjalanan nggak lo kantongin kan? Enggak dong. Tiba-tiba perutnya keluar gitu. Pas Perasaan dia nya gue kurus. bilang, bisain 2. Martijan masih berkaitan dengan Ramadan di era pandemi nih, Far. Gimana Jadi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menganjurkan agar masyarakat melakukan buka puasa dan sahur di dalam rumah masing-masing saja. Oke. Hal itu tertuang dalam surat edaran Kemenag nomor 03 tahun 2021 nih terkait panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Iya, Surat iya. edaran ditandatangani oleh Menag Yakut Khalil Qomas Senin 5 April 2021 ini. Itu dia Smartizen ya. Jadi Iya. kalau kamu pengen tetap buka puasa bersama, atau bukber ya. Iya. Ini Pak Yakut meminta agar kamu tetap pada pembatasan jumlah kehadiran maksimal 50% dalam satu Iya. ruangannya. Dan selain itu, Menteri Agama Yakut juga mengatur perihal kegiatan pengumpulan zakat atau infak di bulan Ramadan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ ya. Dia juga menghimbau agar pengumpulan zakat dan infak setiap pengambilan itu tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Iya benar banget. Ya kan, karena biasanya kan kalau bayar zakat atau infak tuh kan biasanya kita datang ke masjid ya. Ya, ke apa namanya? Kalau yang ngurusin zakat apa namanya? Basnas. Bukan yang di masjid. Oh, yang di masjid. Masa basnat di masjid kita. Kirain yang kalau gue sih nggak ada sih yang Ih, ngurusin amil gitu. zakat ya, amilnya lah ya. Langsung ke orangnya gitu. Misalkan ke guru ngaji gitu. Iya, itu kan yang ngurusin zakat ya biasanya. Apa enggak? Enggak, kalau gua tuh langsung ke langsung. orangnya langsung. Oh, gitu. Jadi Iya, enggak iya. di masjid gitu. Oh enggak di kan biasanya ada tuh yang kayak bayar ke masjid ntar disalurin sama Iya. orang masjid gitu loh. Nah, iya kalau daerah gua enggak. Enggak ya. Oh iya. Beda-beda ya berarti ya. Iya. Jadi ya buat teman-teman yang waduh nggak bisa bukber lagi, nggak bisa reunian lagi ya. Iya ya ampun nggak bisa. Jadi itu harus 50%. Kalau misalkan kita 2 orang, Ya jangan ke 50% ya. Pak Yakut orang di grup WA aja yang jawabnya 80% yang datang cuma 10% biasanya. waduh, iya. Iya nggak sih? Oh iya sih bener sih. Bener Agak ya? ada setengah-setengahnya biasanya ya kan. Iya. Yang datang tuh paling yang ada kepentingan, ya nggak sih biasanya udah chat-chatan tuh sebelumnya. Nanti kita ketemuannya di bukber. Ya, elah. Yang ngelis tuh banyak. Bener, yang nulis banyak tiba-tiba H-1 tiba-tiba Sorry ya. nggak bisa hadir, nggak bisa datang. Sorry, ada ini ada acara. Sampai Ramadan lagi. Oh ya grup isinya cuman ngucapin selamat ulang tahun ya kan. Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya, mohon maaf. Padahal nggak ada salah gitu. Ketemu aja nggak juga pernah. enggak. Ya salahnya mungkin pas ada janjian mau itu kali ya. Iya kali Mau itu ya. bukber, kesalahannya. Tapi kan langsung minta maaf hari itu sebenarnya. Oh iya sih. Iya, kenapa minta maaf lagi? Tapi nggak apa-apa lah karena manusia kan tidak luput dari hilaf dan dosa. Nah, tapi hilafnya setiap tahun. Jadi kamu harus tetap minta maaf ya kan kalau kamu ngiranya apaan gua gak punya salah kok. Jangan takabur kawan. Iya. Gitu ya kan. Manusia tempatnya hilaf dan dosa. Kamu pasti punya dosa sama dia. Enggak, cuman gua kadang bingung ya, kadang ke tetangga tuh salam-salaman kan habis Ramadan. Padahal gua nggak tahu nih tetangganya ya nggak pernah ngobrol juga. Emang ada salah? Kenapa harus minta maaf? Ya mungkin salahnya karena kalian nggak ngobrol. Itu salahnya. Bisa jadi. Iyalah. Kalau tadi kan ada Menteri Agama ya Bapak Yakut yang menjelaskan soal aturan tentang buka bersama atau buka puasa di luar ya ataupun sahur mungkin. Yang mana kalau bisa sih 50% aja kapasitasnya ya. Iya. Atau mungkin kalau bisa di rumah aja. Ya, lebih baik gitu kan. Betul banget. Dan kali ini ada aturan tentang sholat tarawih nih Smartizen. Jadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ketua Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi ini mengumumkan masyarakatnya untuk diperbolehkan menggelar sholat tarawih secara berjamaah selama pelaksanaan Ramadan 2021. Walaupun begitu, pemerintah menyatakan harus ada sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi. Tuh, apa aja Her? Nah, nih yang pertama, pelaksanaan sholat tarawih harus tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Betul. Yakni ya jaga jarak mungkin. Jarak, pakai masker ya. Terus sebelum masuk masjid pakai hand sanitizer, pokoknya bersih lah ya. Benar. Terus kedua ada sholat tarawih boleh dilakukan berjamaah di luar rumah. Akan tetapi jemaah hanya terbatas pada komunitasnya
atau di lingkup komunitasnya. Dengan begitu, jemaah dari luar lingkup komunitas tidak diperbolehkan mengikuti tarawih di komunitas itu. Nah loh. Ya, karena mungkin di komunitas itu udah prepare ya, Iya, sedemikian iya. rupa. Jadi kalau misalkan ada di luar dari komunitas itu, ya tidak diperbolehkan. Maksudnya komunitas nih maksudnya ini ya kayak kelompok-kelompok ngaji itu biasanya ya. Kelompok ngaji. Iya kan biasanya ada tuh pengajian ini tarawihnya di sini gitu ya kan. Biasanya di tempat ngaji kan ada tuh di lebih dari 10 orang. Bener. Jadi bisa buat tarawih. Bener. Yang terakhir apa tuh? Yang terakhir ada pemerintah minta agar dalam melaksanakan sholat tarawih berjamaah ini diupayakan dibuat sederhana mungkin. Nah, Ya tadi itu, jadi kelompoknya yang kecil-kecil komunitas, enggak bener. terlalu banyak. Mungkin cara mensiasatinya adalah dengan tadi ya mengurangi jumlah. Betul. Terus juga cuman ada segelintir aja. Terus juga mungkin abis si tarawih atau abis ada ceramahnya gitu, ceramahnya nggak terlalu panjang gitu ya, biar nggak berkumpul di satu ruangan yang sama dalam waktu yang lumayan lama gitu ya. Jadi abis sholat tarawih ceramah pulang deh, jadi nggak lama gitu dalam masjidnya gitu ya. Sesederhana mungkin lah pokoknya. Iya, soalnya biasanya kalau di kampung gua satu kampung, bahkan bukan satu desa ya, kalau tempatnya gede itu banyak sampai ratusan sih. Oh, berapa lapis? Ratusan gitu maksud gua. Oh, berapa lapis ratusan? Enggak, maksudnya kan bertingkat-tingkat juga gitu kan sampai Oh penuh iya pokoknya. iya penuh ya. Iya, kalau di perkampungan gitu ya. Iya. Namanya menyambut Ramadan tuh pasti dengan penuh sukacita gitu Iya, ya. satu minggu pertama. Iya. Asli Iya, loh, ini iya, bukan iya, di kampung iya, lo, di iya. kota juga sama. Biasanya begitu ya. Saya minggu pertama tuh Full. rame. Wuh, Sisanya sold out tuh ya tiketnya. Iya bener. Sold out tuh ya, full house ya. Sepi. Minggu kedua, minggu ketiga tuh deh. Nanti baru tuh 3 hari mau lebaran. penuh Udah, lagi. iya rame lagi. Ya, itu dia Smartisan ya. Iya. Jadi begitulah tata caranya terawih ya. Iya sebenarnya terawih mah di rumah juga nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa. Iya kan? Cuman mungkin kayak atmosfernya kali ya. Wah, bahasa atmosfer kali. Iya, terutama yang cewek-cewek kan nggak pernah ke masjid kan setahun sekali. Oh iya. Atau mungkin pengen lebih banyak kali pahalanya. Karena kan Iya. berjamaah dan sendiri kan lumayan beda ya pahalanya ya. Iya benar sih. Iya itu dia ya Smartisan ya, bisa kamu lakukan. Jadi kalau misalkan kamu pengen terawih nih, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, menjaga jarak. Mungkin kalau misalnya kamu lagi sakit ya jangan dulu lah ya. Nah, ya itu penting nih. Jangan dipaksain. jangan dipaksain. Mentang-mentang, oh ini kan lagi momen Ramadan. Tapi kalau sakit mending jangan deh. Jangan udah di rumah aja, biar semuanya bahagia menyambut bulan Ramadan ini. Put your hand in mine. Ini lagu pandemi nih ya. Iya maksudnya naiknya pas lagi ini kan pandemi kan si lagu ini. Put your, yang apa yang naro, tahu nggak sih yang naro kertas di motor terus Iya, ini iya. siapa nih? Iya kan? Iya nggak sih? Iya nggak sih itu? Kayaknya lu doang deh yang tahu. Bukan ya? TikTok kan bukan kayak gitu ya emang ya? Oh bukan, emang kayak gimana kalau lagu ini? Aduh, gimana? Oh, yang tangannya lu jauh gitu ya. Gua mau ini. Ah tahu gue lupa ya Smartisan ya. Penggemar TikTok nih, gimana sih? Kecewa. Kita lanjut lagi ngomongin soal Ramadan di tengah pandemi ini ya, yang di mana udah tahun kedua nih kita menjalaninya. Jadi Nggak berasa. Jadi ini hari ini ini ada sidang isbat yang akan dilaksanakan ya iya. dari Kementerian Agama, yang mana hal ini disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin, yang bilang sidang isbat akan dilaksanakan secara daring dan luring di gedung Kementerian Agama Jakarta. Dan sidang isbat sendiri akan melibatkan tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama, terus juga ada Dubes Negara Sahabat, perwakilan Ormas, ada LAPAN, BMKG dan juga undangan lainnya. Nah, sejumlah ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan Al-Wasliyah juga direncanakan akan hadir langsung di kantor Kementerian Agama. Iya. Sekaligus Direktur Urusan Agama Islam Agus Salim mengatakan sidang isbat akan digelar dalam 3 tahapan nih. Yang pertama ada pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1942 Hijriah. 1400. Iya 1442 Hijriah. Iya. Oleh anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kemenag. Sesi ini akan dimulai pukul 16:45 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung. Tahap kedua,
Sidang isbat awal Ramadan akan digelar setelah sholat maghrib. Tahap ini digelar secara tertutup ya. Oke. Agus mengatakan bahwa Kemenag akan menurunkan sejumlah pemantau hilal di 86 lokasi dari 34 provinsi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah tuh ada Lampung, Yes. POB Bukit Gemulai Pantai, Candi Raja Basa, Kalianda Lampung Selatan, Pantai Jukung Pesisir Tengah, Krui Pesisir Barat. Nah, Weh. itu. Terus di Jakarta juga ada di Iya. gedung kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta lantai 7. Terus juga di Masjid Al-Musyariin Basmol Jakarta. Ya, terus juga ada di Jakarta Barat di Pulau Karya Kepulauan Seribu, juga di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari juga di Jakarta Barat ya. Yang terakhir ada provinsi kita, Di Provinsi Banten. Banten. Di mana aja tuh di Banten? Mercusuar Cikoneng, Jalan Yes. Raya Bandulu Anyer, kilometer 131, Cikoneng, Kecamatan Anyar, Serang, Banten. Oke, Wah, kirain Gunung itu. Sari. Ya, Gunung Sari enggak ya? Enggak termasuk ke Gunung Sari. nggak ada hilal kayak. Enggak ada hilal. Adanya apa tuh? Ayo lanjut. Jangan membebankan gitu, Par. Adanya apa? Ya kan tinggal dijawab adanya. Adanya Bilal. Nah, gitu kan. Ya siapa kan baru tahu. inget. Iya. Kenapa jadiin beban sih? Enggak lah. Adanya Pomini kan bisa. Iya, udah jauh banget hilal ke pom ini, Cok. Ya nggak apa-apa, yang ada aja tinggal dijawab yang ada. Ya kan gue nanya Iya. yang ada apa? Iya sih benar. Iya. Lanjut lagi ke ini tadi deh, kayak isbat deh. Gini. Sidang isbat Lu ya hari pernah ini ya. nonton gak sih kayak di TV sidang Enggak isbat? lah, ngapain? Sidang yang menurut lu bikin deg-degan enggak? Enggak juga, biasa Lu aja. kayaknya menyepelekan deh, padahal kan ini penting. Gila, maksudnya kan kita tuh butuhnya apa namanya hasil, jadi nggak perlu ditonton seutuhnya gitu loh. Kirain gak penting. Ih, masa? Gue penting nggak penting, yang penting kan puasa tuh 1 Ramadan intinya Iya, gitu ya. yang kan? penting puasanya. Iya. Kita ngikut aja ya yang Emang siapa sih orang yang nonton sidang isbat full dari awal sampai akhir? ada? Ada aja. Ya wartawannya. Oh iya, wartawan karena itu kepentingan kerja. Oke, iya sih ya. Iyalah. Yang penting kan kita tahu hasil sidangnya kayak apa ya kan. 1 Ramadan jatuhnya pada hari apa gitu yang penting. mah. Waduh, berarti kita sekarang nih pagi-pagi harus banyak ngopi nih biar besoknya kan kita udah mulai puasa ya. Waduh. Nggak mau rugi ya. Waduh. Iya. Ya gitu Smartisan. Jadi apa yang harus sudah kamu persiapkan untuk menjalani puasa di esok hari atau Waduh. mungkin Rabu, siapa tahu ya. Sahur yang banyak. Sahur yang banyak. Ya kan biar kuat. Oh, Berarti ya ntar malam kita udah mulai sahur dong ya. udah mulai terawih. Terawih, Kalau sahur. puasanya diputuskan hari Selasa, Iya. ntar malam kita mulai terawih, Uh-huh. ya kan? Ya jadi kita tunggu aja nih hasilnya gimana nanti sidang isbatnya ya. Udah beli baju lebaran, Par? Oh, belum dong, masih jauh dong, boy. Magic. Aduh, di pikiran lo magic itu apa? Sulap. Waduh, gua tisu. Oh, Iya, sulap tisu. Iya, yang buat Iya. hipnotis kan? Iya. Iya, yang pakai Apa itu? uya-kuya tuh, yang sering dipakai uya-kuya tuh ya, Smartisan ya. Smartisan kan Pak tahu lah pasti. Iyalah. Kalau tisu sih gua bayangannya galon ya. Waduh, tisu galon dong. Iya. Katanya bisa bikin mabuk kalau tisu galon. Memang iya. Iya, kan ada alkoholnya. Lu pernah rasain? Enggak sih. Oh. Enggak sih, tapi katanya sih ada alkoholnya kan. Yang namanya alkohol kan Nggak tahu bisa deh. memabukkan ya nggak sih? Iya. Iya. Sesimpel itu aja mengambil kesimpulannya gua. Pinter banget ya. Selanjutnya kita masih ngomongin si Ramadan ya. Si Ramadan loh kayak temen. Ya, emang saya mau bersahabat sama Ramadan. Waduh, iya. Iya kan? Ya jadi siapa orang yang menyambut Ramadan penuh bahagia, maka itu bagus. Ya, iya. Oh, Ya, CS luar biasa. abis. Ngelesnya gitu loh dia. Enggak, nama-nama temen gue banyak Ramadan soalnya kan. Oh iya, Rama. Iya, yang lahir bulan Ramadan pasti namanya Ramadan. Terus ada jok bapak-bapak. Apa tuh? Rama dan siapa? Ramadan. Waduh, wah, sulit. Sulit. Iya, bapak, jokes bapak-bapak tuh. Ramadan dan siapa? Oh, iya. Maksud dari mana? Iya. Waduh. Kita cut ya. Martizen kan nggak tahu nama lo Sundari, Iya kan? Cun. Ya Iya. Allah. Ya udah lanjut ya. Sekarang kita mau ngasih tahu tips biar bikin Ramadan kamu tetap bermakna. Betul. Soal pandemi Iya. nonsen ini. Ada apa aja nih? Jadi tahun ini kan emang tahun kedua ya kita menjalankan puasa di tengah pandemi. Ya, walaupun begitu bukan berarti suasana Ramadan kamu Smartizen ini jadi terganggu gitu ya. Iya. Nih ada beberapa tips biar kamu tetap lancar jaya untuk menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi. Yang pertama, Susu
Susun. Ingatnya pengen susun. Susun, tahu-tahu si pagi ya. Ini bener jokes ya. Muka kebelibet lagi. Jadi yang ini ada susun rencana menu sahur dan buka puasa. Oke. Selama masa pandemi, memasak sendiri makanan untuk sahur dan berbuka puasa kerap menjadi pilihan. Oleh sebab itu, salah satu persiapan puasa yang perlu kamu lakukan adalah menyusun rencana menu sahur dan berbuka puasa. Dengan begitu, kamu tidak akan bingung dan kehabisan ide untuk menyajikan menu makanan, baik untuk sahur maupun berbuka setiap harinya. Nah, disusun tuh kan ada kan kita puasa 30 hari ya. Iya. Biasanya ya. Ada yang kadang 29 juga. Yang 30 hari. Kita susun dari awal tuh. Hari pertama apa, buka dan sahurnya. Hari kedua apa, sahur dan bukanya. Emang lu tipe-tipe gitu ya? Enggak sih sebenarnya. Iya, kenapa? Sosok Ya, mengajarkan. Siapa tahu ada ya kan yang pengen menyusun gitu. Iya. Yang lagi program mungkin diet. Iya, nah kalau mau yang diet ya benar sih. Iyalah. Makanan favorit lu waktu berbuka deh, pas buka deh apa? Gorengan lah. Waduh. Berbukalah dengan yang manis-manis, itu sunahnya. Oh, jadi goreng campur gula. Pisang goreng nggak manis emang? Oh, shit. Ya, lanjut. Gimana sih? Kan di otak gua gorengan tuh kayak tahu, tempe. Iya, otak lu yang salah. Gimana? Otak Jadi gua gua salah. Jadi bener lo menerapkan sunahnya ya. Jadi yang manis-manis. Iyalah. Luar biasa. Iya, pisang goreng manis, Sir. Iya. Yang kedua, tetap jalin silaturahmi Smartizen ya. Jadi salah satu keutamaan Ramadan adalah mempererat tali silaturahmi. Jadi nggak heran kalau Ramadan ini identik dengan kegiatan berbuka puasa bersama atau bukber ya. Terus juga ngabuburit atau mudik ya. Tapi walaupun begitu, karena kondisi masih pandemi COVID-19 ini, yang mana tidak memungkinkan kamu untuk melakukan sejumlah kegiatan tersebut, tapi silaturahmi nggak boleh putus, harus tetap dilaksanakan ya. Karena kan bisa dengan virtual ya. Oke, sama kayak tahun kemarin, ini silaturahmi tetap bisa kamu lakukan dengan video call, terus juga Zoom, lewat aplikasi Zoom mungkin ya. Iya. Kamu juga bisa tetap bertukar bingkisan lebaran yang bisa dikirim melalui jasa pengiriman tentunya. Jadi silaturahminya nggak putus, tetap. Iya, unik sih kalau misalkan Zoom gitu kan, Zoom meeting kita sambil bukber gitu, makan masing-masing di Iya rumah. bener, itu bisa, nggak apa-apa juga, nggak masalah. Cuman nggak bisa icip-icipan gitu. Oh iya bener, Iya, nggak bisa icip-icipan. Ada tuh temen yang kayak gitu tuh. Yang bukber nggak bayar, datang. Ngicip aja udah kenyang tuh. Ada 10 orang kan lumayan. Gua mah enggak sih kayaknya ngicip aja. Iya, gua mah kenyang, gua mah udah ngicip aja. Gua mah kenyang, padahal kan lagi puasa ya, kok bisa kenyang. Iya ya. Aduh. Alasannya nggak masuk akal tuh dia Gua tuh. mah kenyang. Kan pas muda aja nih, buka terus dia bilang, lu makan nih? Enggak, gua mah kenyang. Lah, nggak puasa berarti lu. Selanjutnya ada apa, Er? Ada siapkan dan kelola budget keuangan. Ini penting nih. Penting banget nih. Seperti diketahui, pandemi menyebabkan berbagai sektor ekonomi banyak terdampak. Betul. Tayara sebagian besar masyarakat lebih waspada dalam mengelola keuangan nih. Oleh karena itu, siapkan, rencanakan, dan kelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Hal ini bisa kamu lakukan dengan menentukan prioritas kebutuhan. Betul. Dengan begitu, kamu bisa mengeluarkan uang sesuai dengan budget dan kebutuhan. Jangan lupa juga sisihkan kelebihan rezeki untuk masyarakat yang membutuhkan agar ibadah bulan Ramadan kamu jadi lebih berkah. Itu dia ya. Jadi jangan beli yang enggak kamu Penting butuhin dulu. Iya, belum lebaran tapi beli baju yang banyak dulu. Iya, ini takutnya nih gara-gara lebaran, gara-gara puasa ini kan gara-gara pandemi juga scroll aplikasi ini loh, apa e-commerce gitu ya kan? Iya. Aplikasi belanja ngabuburit gitu ya kan? Lihat masukin keranjang. Iya sih, tapi kan kalau lagi ada duit tuh langsung di check out tuh biasanya tuh ya, si yang ada di keranjangnya tuh. Ya kalau lagi nggak ada duit nggak apa-apa ya, scroll aja lihat. Tapi masalah kalau ada duit, jadi kan uang kamu yang harusnya buat beli makan, buat beli sahur kepake buat skincare. Iya, buat skincare. Jadi atau sambil minum. Wow. Ya jadi itu ya, harus mana yang diprioritasin karena ya buka puasa harus ya penting buat kalian pokok makannya gitu. Jangan sampai duitnya malah dibeli hal-hal yang enggak manfaat gitu. Enggak penting. Ya. Selanjutnya yang terakhir nih ada pilih tempat belanja sesuai dengan kebutuhan keluarga nih ya. Karena setiap keluarga ini memiliki kebutuhan rumah tangga yang berbeda-beda tentunya. Karenanya pilih tempat belanja yang lengkap biar nggak perlu mengunjungi lebih dari satu toko gitu ya.
Selain itu juga pilih tempat belanja yang kerap menawarkan sejumlah Promo menarik. Nah, itu artinya ya, promo itu menarik. jokes kan, bukan itu. Bukan, itu bahasa Finlandia itu tadi ya. Jadi dengan begitu belanja kebutuhan sehari-hari kamu akan lebih hemat kalau dapat promo. Ya SDK pulang lah. Oh, itu bahasa apa? Bahasa Thailand. Kan? Artinya? Tadi itu, jadi belilah di toko terdekat. Oh iya, boleh. Jangan lupa cintai produk-produk Indonesia. Oh iya. Itu Smartisan ya. Jadi kalau bisa sih pilih tempat belanja yang komplit. Iya. Jadi biar kamu nggak datang ke dua tempat cuman buat nyari barang gitu ya kan. Iya. Kalau cowok sih kita nggak ribet ya. Kenapa? Nggak kayak cewek. Misalnya ya kalau mau beli baju yang nggak ribet-ribet gitu, mau beli makan. Kalau cewek kan biasanya kan abis beli nih beda 10.000 aja untuk kepikiran tuh. Iya. Sampai lebaran selanjutnya. Waduh, waduh. Bahasa rugi banget ya Cun ya. Iya. Kadang begitu ya cewek ya. Iya. Iya. Itu dia Smartisan ya, hal-hal atau tips yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi Ramadan di tengah pandemi di tahun kedua kita ini ya. Semoga Ramadan kamu berkah. Amin. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Semoga clean sheet ya, alias tuntas semuanya. Iya. Ya. Tidak ada yang batal-batal. Betul. Ya. Semoga lancar lah, pokoknya itu aja ya. Amin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi Bagi yang menjalankan. Iya.